Nah, ini untuk RC dump trucknya. Nah, hari ini atau di video kali ini, gua kembali akan men-unboxing dan mereview RC dump truck, namun dengan tipe yang berbeda. Untuk produknya sudah ada di samping di sini, yaitu ada Huina dump truck dengan kodenya 1582. Nah, ini untuk tampilan boxnya seperti ini. Untuk boxnya sih sama dengan dump truck sebelumnya yang pernah direview ya, yaitu ada 1536. Itu untuk kodenya sebelumnya. Untuk ukurannya, skalanya juga sama, tapi katanya di sini sudah besi di bagian baknya. Di video sebelumnya itu masih menggunakan ABS. Jadi mari kita langsung unboxing saja. Ini berapa channel ya? Kita cek dulu channelnya. Di 10 channel. Di 10 channel untuk yang ini. Nah, ini untuk tipe remote-nya juga sepertinya agak berbeda dari 1536. Ini untuk siluetnya atau sketch-nya seperti ini. Kurang lebih sama untuk ukuran box-nya. Di bagian bawah juga tidak jauh berbeda, ya, hanya ada himbauan-himbauan seperti itu dari produk Huina-nya. Penyok. Ya. Oke, langsung kita buka saja. Untuk di bagian segelnya, berarti kita memerlukan cutter. Ada 2 buah segel di atas dan di bawah. Oke, nice. Unboxing. Nah, ini untuk manual booknya. Kita buka terlebih dahulu. Tuh, remote-nya sudah begini tuh. Udah bagus ya. Sudah bagus gitu. Yang kemarin itu kurang bagus. Ini sudah bagus. Nah, ini untuk baterai-baterainya nanti di sini. Ini untuk dump truck-nya seperti ini. Masih dilapisi dengan plastik. Ini untuk tampilan remote-nya tuh. Remote seperti ini. Nanti kita review untuk di bagian remote-nya. Lalu di sini ada baterai. Baterainya susah. Ini charger dulu deh. Chargernya seperti ini. Charger pada umumnya. Tapi beda ding soketnya. Tuh, untuk soketnya sudah berbeda seperti ini. Ini untuk tampilan chargernya. Oke. Nah, ini untuk RC dump trucknya. Masih dilapisi dengan plastik. Ini untuk di bagian baterai. Soketnya sih udah kecil ini. Baterainya sama, tapi tipe baterainya dia masih menggunakan Li-ion. Untuk kapasitasnya dia di 2000 mAh 7.4 volt. 2000 berarti sampai 31 jam nggak ya kira-kira? Kayaknya sih belum deh. Kayaknya ini kisaran 30 menit atau 40 menit mungkin ya. Nanti silahkan, mungkin ada yang tahu bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, ini untuk tampilan remote-nya. Masih dilapisi plastik seperti ini. Ada 10 channel katanya. Ini stick satunya, stick 2-nya. Terus ini untuk stream roda. Untuk mengatur kelurusan roda depan. Untuk mengatur kelurusan roda ke kiri dan ini ke kanan. Terus di sini untuk suara dan di sini untuk lampu. Ini tidak berfungsi. Ini on off berfungsi. Berarti di samping ini tidak berfungsi. Ini maju mundur kayaknya. Ya, betul, maju mundur. Ini kiri kanannya. Nanti di sini untuk naik turun bak. Ini nggak berfungsi loh. Ini maju mundurnya di mana ya? Kayaknya ini untuk naik turun baknya nih. Soalnya yang di depan di sini tidak berfungsi. Ini 2,4 GHz, sudah 2,4 GHz untuk remote-nya atau frekuensinya bisa mencapai di 100 meter katanya untuk frekuensinya atau frekuensinya, betul ya. Untuk frekuensinya bisa mencapai di 100 meter. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ini perlu kita buka terlebih dahulu seperti ini. Tapi nggak sampai 5 kayaknya nih. Tidak seperti tank yang banyak untuk di bagian baterainya tuh. 4, ada 1. 1, 2, 3, 4. Geser. 1, 2, 3. Kita pasang kembali di bagian baterainya. Mana tadi bautnya, nanti saja kita pasang. Dan ini untuk di RC-nya nih. Kita taruh dulu. Oke.
Nah ini untuk di tampilan atau kita RC-nya atau buka plastiknya dump trucknya. Nah ini cukup lumayan berat nih. Dibandingkan dengan 1536 ini jauh lebih berat pastinya untuk di bagian beratnya ya seperti itu. Di sini sudah besi tuh. Baknya sudah full menggunakan metal atau besi. Lalu untuk di bagian kepalanya juga sudah terbuat dari besi. Ini untuk spionnya tapi dia gelap. Jadi Anda tidak bisa bercermin atau mengaca seperti itu ya. Untuk di bagian samping di sini sama, ternyata ini belum bisa dibuka di bagian pintunya. Bagian interior, di bagian interior sih lengkap. Jika kalian bisa lihat dari kamera yang apa adanya, di sana sudah terdapat setir kemudi, 2 buah bangku dan panel-panel lainnya. Bagian depan Wina ya, untuk di bagian depannya ada logo Wina, terus ini ada wiper tidak berfungsi. Di bagian bawah, ini untuk di bagian bawahnya ada gardan tiruan yang merupakan ini tidak berfungsi juga untuk gardannya. Ini untuk baterai nanti bisa dipasang di sini. Ini untuk stream roda tapi sudah dari remote, jadi ini dummy. Untuk kaki-kakinya sih masih ABS juga ini. Kalau asnya sih nggak kelihatan ya. Asnya dibungkus lagi soalnya. 4 penggerak. 4 penggerak. Saya sudah mengetahui bahwa ini 4 penggerak. Tidak ada shock. Keras sekali untuk di bagian shocknya, jadi dia belum mempunyai shock seperti itu ya. Bawah sudah, di bagian belakang di sini untuk lampu ada 2. Nanti di bagian pintu pastinya sudah bisa dibuka atau kayaknya sudah bisa dibuka ya. Oke, itu untuk oh ini untuk ada stiker-stiker ini nih. Stiker Wina. Ini apa nih? King Top. Ini power truck tuh. Tidak terlalu ramai untuk tampilannya, dia simple saja karena Wina memang memegang slogan simple adalah hidup kita ya. Itu untuk slogan dari Wina. Mungkin ya. Saya sih hanya menebak-nebak saja. Oke, next kita akan coba tipe catnya belum ya. Catnya dia menggunakan tipe glossy mengkilap yang akan menyilaukan mata-mata pengendara lainnya ya. Ini untuk di bagian atasnya atau yang berwarna gold atau mungkin kuning. Di sini sudah menggunakan tipe cat glossy. Untuk di bagian yang hitam-hitamnya di sini doff ya. Seperti itu untuk first look-nya atau review dari tampilannya ya. Next kita akan memasangkan baterai yang setelah itu kemudian kita akan melakukan test drive atau mengemudi. Kita langsung buka di sini untuk di bagian baterainya. Nice. Oke. Soketnya lupa tadi guys, XT30. Langsung kita konekkan. Yes. Nice. Dan kita pasang kembali. Bautnya pasang lagi nggak? Nggak usah dulu ya. Oke. Bautnya kita pinggirkan terlebih dahulu di sini. Nice. Dan di sini ada switch on off. Tinggal kita geser seperti ini. Tuh. Lampu depan sudah menyala dan di bagian belakang sama ya. Ini kalau mengedip seperti ini, tandanya dia belum connect terhadap remote control ya. Sama tinggal digeser juga switchnya. Sound effect ataupun sound engine-nya dia sudah langsung berbunyi atau sudah mengeluarkan suara langsung seperti itu. Dan ini untuk suaranya. Ya, tinggal menekan tombol di sini, jadi tidak bisa diatur untuk volume suara, hanya untuk menghidupkan dan mematikan saja. Lalu untuk di bawahnya ini nanti ada lampu, tapi kita coba maju dulu ya. Sudah promosi ini. Tuh. Jadi bisa pelan-pelan seperti ini. Lampunya menyala, kita matikan terlebih dahulu untuk menghemat biaya pengeluaran listrik seperti itu. Nah, ini untuk lampunya, tapi tidak seru kalau dimatikan ya. Nice. Berarti ini di stick 1. Ini ke depan untuk maju.
mundur, kiri kanan masih enggak di sini. Nah, ini untuk kiri kanannya, pindah stick 2, tinggal digeser kiri kanan seperti ini. Jadi bisa diatur pelan-pelan seperti ini bisa, mau sekaligus ya, seperti itu bisa. Nah, lalu untuk di stick 2-nya ini naik juga baknya. Nah, jika didorong ke depan, stick 2-nya dia akan ngedam atau menaikkan baknya. Dan ini merupakan ketinggian maksimal dari baknya seperti ini ya. Ini kalau dinaikkan seperti ini untuk di bagian baknya. Kita review di bagian sini, hidrolik-hidrolikan atau palsu KW tiruan mungkin. Ini sih ABS untuk pelapisnya. Nah, cuma di sininya sudah besi ya. Ini untuk pelapis-pelapisnya ini terbuat dari ini besi nih. ABS dik, ininya ABS, merah ABS, hitam ABS, silver ABS, di sininya besi. Untuk di bagian sini dia sudah menggunakan servo di bagian bawah sininya, dan ini apa ini? Besi juga ya. ABS. Ini ABS sih. Nah, ini ABS dan ini besinya. Nah, metalnya ada di bagian luarnya ya. Oke, di bagian sininya datar saja, tidak ada besi-besinya sama sekali. Dan ini untuk tampilan dari belakang ketika ngedam, tampilannya seperti ini. Di bagian atasnya seperti ini ya. Tadi kelewat lagi untuk ukurannya. Nanti kita ukurannya taruh di belakang video ya. Lalu untuk turunnya tinggal ditarik ke bawah. Stick 2-nya tinggal ditarik seperti ini. Ketika naik turun ini lampu menyala ya. Ketika naik turunnya lampunya baik depan ataupun belakang ini menyala. Jadi seperti ini. Bukan menyala sih, mengedip, berkedip. Lebih tepatnya berkedip. Oke. Jadi dia kalau sudah mentok otomatis akan balik lagi ke bawah ya. Begitupun sebaliknya. Tuh. Jadi dia tidak ada switch pengamannya, yaitu langsung ketika mentok langsung naik lagi seperti itu ya. Oke, ini sudah. Berarti itu ini stream roda, bisa dilihat untuk stream rodanya. Oke, ini untuk mengatur pelurusan roda ke kiri dan ini sebaliknya kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai ya. Sesuai dengan yang di box yaitu 10 channel. Jadi untuk maju mundur kiri kanan, naik turun, suara lampu, stream roda kanan, stream roda kiri. Ini berarti tidak dihitung untuk on off-nya. Ini simple untuk gerakannya karena memang dump truck aslinya pun tidak berubah jadi robot ya. Jadi dia dibuat semirip mungkin dengan dump truck tiruan. Minusnya apa? Pintunya belum bisa dibuka, terus suaranya belum bisa diatur untuk volumenya. Lalu apalagi ya minusnya ya? Oh, belum ada klakson ya. Klakson juga belum ada, 4 penggerak seperti ini. Ya, 4 penggerak untuk di bagian dump trucknya. Nah, seperti ini. Sudah proporsional. Ini harganya cukup lumayan jauh nih dengan 1536. Yang dimana 1536 itu di 1,2 kalau tidak salah. Dan yang ini 1,8 atau 1,7-nya. Jadi cukup lumayan jauh untuk perbandingannya. Tapi di sini sudah mendapatkan baknya terbuat dari besi jadi lebih kokoh. Terus apa lagi ya perbedaannya? Baknya juga lebih tinggi sih. Dari segi baknya lebih tinggi. Tapi kalau lebar kayaknya sama sih. Mari kita ukur untuk ukuran diameter dan lain-lainnya. Kita ukur terlebih dahulu untuk panjang truknya. Maka kita harus membalikan dump truknya terlebih dahulu ya. Oke. Dari bak nih, dari bak sampai ke depan sini ada di berapa nih? Gini kali ya. Nah, 46 atau 45 cm
45 cm lebih tepatnya untuk di bagian ujung sini sampai depan itu 45 cm. Untuk lebarnya dari ban ke ban saja ya. Untuk lebarnya ini ada di 15 atau 14,5 cm dan di bagian tingginya ini mencapai, berarti kita cari titik yang tertinggi, ini ujung baknya di sini. 18,5 cm ya. 46 di panjang, untuk lebarnya tadi 14,5, kalau tidak salah saya. Ya 14,5 cm untuk lebarnya dan tingginya tadi ada di 18,5 cm. Itu untuk ukuran keseluruhannya. Sementara untuk di baknya di sini panjangnya berarti ini sih sampai sini. Gimana saya ngukurnya ini? Kurang lebih seperti ini. 31 cm untuk di bagian panjangnya. Lebarnya ini ada di 13,5 cm dan tinggi baknya ini sekitar 7 cm. Itu untuk di bagian tinggi baknya ya. Ukurannya sudah, baknya sudah, gerakan sudah, harganya juga sudah. Nanti untuk yang mau cek produknya, linknya saya taruh di deskripsi box, jadi tinggal diklik saja nanti. Oke, mungkin itu saja untuk review kali ini. Kayaknya cukup untuk dump truck 1582-nya. Catnya glossy. Silakan, mungkin ada yang kurang, kalian bisa tambahkan atau dipenuhi kolom komentarnya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena itu akan membantu kami atau saya terutama ya. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Ronaldo. Cukup. Terima kasih.